Halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Ini abang kok lucu kok kayak bang saja tukar tambah. Gini bang, kira-kira apa yang Anda mau bahas gitu? Ini bang, saya ingin tanya sama abang ini tentang Tanya lagi. Tentang Islam ini. Nanya pula tentang Islam. Penasaran kali dia tentang Islam, teman-teman. Iya. Iya. Saya tuh penasaran bang. Tapi penasarannya saya ingin tahu dari abang Yusuf. Begini loh bang. Ini saya bilang perbedaan antara Kristen dan Islam ya. Saya boleh katakan jujur, kalau di Islam bang, satu hal saya mau tanya. Ketika saudara-saudara Muslim berdoa, kenapa harus ada pakai toa bang? Pertanyaan, kenapa harus di masjid ada toa? Pertanyaan saya, apakah Allah SWT-nya abang maksudnya tuli atau bagaimana harus pakai toa? Oke bang. Jadi nggak selalu pakai toa bang. Yang pakai toa itu adalah memanggil orang-orang yang ada di kampung tersebut. Dikumandangkan azan itu untuk diperdengarkan memanggil orang-orang yang ada di sekitar masjid untuk melaksanakan sholat. Gimana? Oke, bukan berarti memanggil Tuhan gitu. Kenapa bang coba? Emangnya gereja abang mau pakai toa juga? Boleh silakan, saya belikan toanya, saya yang belikan kalau mau ya. Kalau gereja abang minta belikan toa, saya yang belikan. Tapi saya request, tolong bacakan 4 ayat yang saya minta gitu ya. Nah, artinya begini, saya kan ingin tahu kan begitu, kenapa harus pakai toa. Kalau itu kan sholat 5 waktu kan kita sudah tahu. Pagi, subuh, jam 12, asar, maghrib, dengan apalagi malam itu isya. Kita kan sudah tahu jamnya. Tentu semua orang tuh punya jadwal masing-masing di rumah. Kalau artinya begini, walaupun tidak ada toa, pasti orang tahu jadwalnya. Contoh seperti saya orang Kristen bang, saya tahu jadwal saya di gereja, jam sekian saya tahu jadwalnya. Tapi ini kenapa harus pakai toa? Nah ya, pakai toa itu kan diatur, dikumandangkan serta diatur oleh negara kan kayak gitu. Jadi kayak gitu bang, dikumandangkan azan itu diperdengarkan untuk orang-orang di sekitaran masjid untuk melaksanakan sholat gitu ya. Itu gunanya pakai toa. Ya kalau gereja abang mau pakai toa, silahkan ya, minta sama saya toanya, saya beliin pasti. Coba bang, ini ya nih ya. Kalau kita baca pakai toa kayak gimana nih bang? Bisa nggak ini? Kalau kita baca pakai toa bisa nggak kira? Nih. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama. Dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Ini kalau pakai toa bisa atau enggak nih? Lah ke bawah sendiri dia. Makanya sudah saya bilang kalau gereja Anda mau pakai toa, saya beliin toanya. Itu terdapat di ayat mana itu bang?
Kasihan juga kayak Bang Iwan, istrinya yang sering marah-marah. Ayo, bisa nggak dibaca pakai toa? Artinya Oh. Apa coba? Ayo, apa tanggapan Anda? Minta beliin. tanggapan satu ya, kalau pakai Paling toa ya, nyaring saya belikan, gak apa-apa. Toanya buat gereja Bang, ya. Minta aja sama saya, paling nyaring saya belikan, pasti. Kalau mau. Kenapa Bang? Kenapa terdiam? kan artinya kan saya kan cuma pengen tanya saja Bang, Iya. alasan Ay, seperti itu. udah tahu kan saya sedikit lah, saya juga nyenggol abang kan gitu. Kenapa urusan toa harus pakai toa di masjid? Ya kalau kau iri kan, di gereja saya beliin toanya, dengan senang hati saya beliin toanya, ya. Kalau berbicara masalah iri tidaklah Bang, karena itu kan kalau bilang kan sudah kan memang ya, saya kan orang awam, jadi saya kan cuma ingin tanya saja gitu loh Bang. Jadi Bang Iwan ya, toa itu hanya untuk kumandang azan, untuk memperkeras suara, bukan memanggil Tuhan, bukan. Iya, karena apa? Orang-orang seperti Bang Iwan kan kayak gitu ya, tidurnya nyenyak gitu, sampai telinganya dikencingin setan gitu. Gak kedengaran lagi suara azan, gak mau bangun subuh jadinya. Gitu. Makanya harus pakai toa. Iya. Tapi ya menurut pribadi saya juga Bang, kadang biasa itu kalau saya kerja itu, kalau sudah mau jam pulang, biasa kalau sudah bunyi masjid di sore hari terakhir, buat saya bilang, setengah jam lagi saya mau pulang ini. Itu juga ada kala baiknya. Ada kala baiknya, iya. Bermanfaat kan? Iya, kita doakan aja Bang Iwannya tertarik dengan Islam, banyak nanya Islam tentang Islam sama saya. Semoga beliau dapat hidayah gitu ya. Jangan dibilang membosankan beliau, jangan. Ambil ilmunya ya, ambil yang baik, buang yang buruk. Tapi jangan diterapkan di masjid. Ya, udah saya bilang ya, biasanya diterapkan di hari Jumat di masjid gitu. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ini kata Ustadz Yusuf ya, betul juga ya, ambil yang baik, buang yang buruk. Sendalku udah 5 tahun gak ganti-ganti ya, pas di masjid nanti teringat, oh ambil yang baik, buang yang buruk. Tiba-tiba yang bagus diambil sendalnya. Jangan juga gitu, salah penempatannya. Ya. Bang, tadi ada abang bilang itu yang masalah perantau itu, bagaimana ceritanya itu Bang? Yang katanya mualaf itu, yang 2 orang itu. Dia kakak beradik, katanya dia ditipu orang, mau kerja di sawit. Dia kasih lamaran kerja, habis itu kasih juga kan buat jasa kerjaannya, kan kayak gitu katanya. 2.300.000. Dia ditipu, hilang orangnya gitu, gak kembali lagi. Dia ngubungin saya terus minta bantuan, gak apa-apa. Dia meskipun Kristen ya saya bantu gitu, padahal dia Kristen loh. Dua-duanya ya, saya bantu. Tapi katanya dia berniat masuk agama Islam ya, nanti saya bawa ke KUA nanti buat dikeluarkan KUA sertifikat ininya, mualafnya gitu. Nggak apa-apa, nanti saya mungkin galangkan donasi buat mereka gitu ya di sini, buat potong burungnya. Kalau Bang Iwan itu udah pakai gergaji besi di sini nih.
Saya itu di rumah sakit bang, disunat. Apa di rumah sakit? Ya disunat lah. Oh. Pakai apa kemarin itu? Kapak. Oh, ya kalau saya nggak salah ya, kalau namanya rumah sakit ya pasti gunting lah, masa pakai gergaji bang. Bisa juga kan pakai gerinda bisa. Kalau saya bang, kalau di rumah sakit itu ya pasti apalagi itu pisau yang tajam itu, apalagi namanya gunting itu bang. Gitu, bang. Kenapa sih takut kali gitu? Saya sih awal-awalnya sih takut nih, tapi kalau kan sudah disuntik ya sudah nih. Itu bang. Jadi abang jangan bilang saya ini tidak sunat, saya ini sunat loh bang. Oh sunat, coba spill sama saya. Gak percaya ente, gak percaya saya abang itu sunat. Gak percaya saya, spill dulu baru percaya. Ngaku-ngaku aja sunat. Iya, sumpah abah saya ini sunat. Tapi dia maksudnya sunatnya ya maksudnya di rumah sakit. Itulah bang. Tidak mungkin lah saya tidak mau sunat. Kan sunat itu kan wajib. Bukan cuma Islam saja. Oh gitu. Tapi kata Paulus, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Kristus tidak berguna untuknya. Ayo. Paulus bang. Beda itu kan Paulus. Itu kan abang kagak percaya dengan Paulus? Saya percaya, saya ambil yang baik-baik saja bang. Yang tidak baik. Gimana percaya baik-baiknya saja? Ini aneh juga satu ini. Percaya kagak dengan Paulus? Saya percaya dia, tapi saya ambil hikmahnya yang baik. Apa tuh contohnya? Yang mana yang baiknya dari Paulus tuh? Yang baiknya dia bilang begini, ikutlah Yesus karena Yesus adalah juru selamat. Itu yang baik. Yang tidak baik tadi seperti abang Yusuf bilang, yang tidak sunat itu dia bilang tidak mengakui Yesus, itu salah itu yang tidak baik itu loh bang. Saya ambil yang baik-baik saja. Ada lagi pertanyaan yang lain bang? Kalau begitu dulu bang. Nanti lain kali saya seperti itu dulu, nanti lain kali saya naik lagi. Soalnya tidak. Iya, anaknya nangis itu kayaknya. Jadi kurang enak didengar noise bang, gitu. Iya. Okay? Soalnya dari tadi baru awal saya naik sudah marah-marah istri, jadi ujung-ujungnya saya tidak konsen. Tidak konsen. Iya baik. Yes, oke lah kalau gitu saya gantikan dulu ya bang ya. Ya oke bang. Selamat malam semuanya. Malam. Malam bang. Silakan open camnya dulu bang. Udah bang. Gimana ini bang? Open cam dulu. Nah, waduh, kacamata bola. Kenapa sih kalian itu takut banget gitu? Selalu pakai kacamata, terus pakai masker. Apa tujuannya? Mau menghujat gitu? Indah loh Wak. Ini mau. Udah kita tanya jawab aja Pak. Ini bisa saya mau menanya ini Wak, Pak Ustadz. Ya silakan. Ini kan hari Jumat, ya kan. Jadi kalau sama kami Kristen kan hari Minggu itu kan hari besar, hari Kudus. Ini kalau di Muslim ini hari Jumat ini kan ada apa dia sholat, ya kan? Itu memang hari itu Allah juga itu. Ya, sholat hari Jumat itu ada dalilnya bang. Quran surah Al-Jumu'ah.
Nih saya bukakan ya, biar kita baca. Oke. Coba ya teman-teman. Nih, sabar ya. Nih, mari kita baca ya. Quran surah Al-Jumu'ah, perintah sholat Jumat. Nih kawan-kawan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat Jumat ya telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Tuh. Sekarang boleh saya tanya satu hal yang sama. Oke Pak. Di mana Yesus menyuruh ibadah ke gereja hari Minggu? Sebenarnya dalilnya mana? Ada di perintah kuduskan hari apa? Hari Minggu. Hari Tuhan. Kuduskan hari Minggu Tuhan. Atau hari Tuhan hari apa? Apa katanya? Jadi itu hari apa namanya itu? Kuduskan hari Sabat. Sabat Sabtu bukan Minggu. Yang saya cari itu perintah Yesus. Ya, perintah Yesus apa? Beribadahlah hari Minggu ke gereja mana? Ya, itu sih Pak Ustadz kan udah maksudnya dari perintahnya kan, dari hukum Tauratnya itu. Nggak ada juga. Dari mana hari Minggu itu dari mana? Bingung kan Anda? Yesus kagak pernah nyuruh. Makanya Bang ya, wajar Abang bertanya ya, kita hari Jumat apakah ada ayatnya, ada dalilnya, ada segala sesuatu itu Bang ya. Ini mumpung saya baik ya sama Anda nih. Segala sesuatu dalam agama itu kita ikuti pedoman hidupnya, yaitu apa? Kitab sucinya gitu. Kalau kitab sucinya tidak memerintahkan, ngapain dikerjakan? Ya contoh nih, seperti hari Jumat. Saya sholat Jumat tadi. Ya ada dalilnya. Saya tunjukkan sama Anda. Nah, kalau Anda tidak diperintahkan Yesus beribadah ke gereja di hari Minggu, buat apa? Ya mau bertanya satu lagi Pak ya, Ustaz. Silakan, nggak apa-apa. Itu kan kalau saya lihat-lihat kan, kalau Jumatan itu ya kenapa hanya laki-laki aja yang ibadahnya? Jadi laki-laki yang udah dewasa, yang sudah balik, berakal sehat ya, itu dia ahli Jumat namanya. Yang dimaksud ahli Jumat itu dia wajib menunaikan sholat Jumat. Ada beberapa yang bukan ahli Jumat. Satu, musafir. Kedua, perempuan. Ketiga, anak-anak kecil. Ya, keempat, orang sakit. Nah, itu bukan ahli Jumat. Jadi perempuannya memang nggak boleh atau memang boleh itu, Pak Ustaz? Boleh kalau perempuan ikut sholat Jumat, lihat aja di Mekah. Ya, kalau yang saya sih nggak pernah pergi ke Mekah, tapi saya lihat-lihat di beberapa daerah saya. Atau di Masjid Martapura sini, itu Masjid Al Mukarromah itu di tingkat 2 perempuan sholat Jumat ikut. Gitu ya. Berarti perempuannya boleh juga ikut itu Pak Ustaz? Boleh. Meskipun dia bukan ahli Jumat. Oke
Pak Ustadz. Oke lah Pak Ustadz. Makanya tadi saya hanya mau ingin mengetahui itu aja dan menanyakan itu aja tadi Pak Ustadz, karena ada keraguan juga seperti itu kan. Boleh saya tanya? Oke, boleh Pak Ustadz. Mana perintah Yesus ke gereja? Ya, saya kan udah jelaskan tadi Pak Ustadz, itu kan dari perintah apa itu kan, kuduskan hari Sabat itu. Waduh, beda lagi pertanyaan saya. Itu masalah hari. Yang saya tanya ini masalah gereja. Mana perintah Yesus ke gereja lah kamu? Iya, memang sih Pak Ustadz, memang nggak ada sebenarnya. Nggak ada lagi. Iya, masa kalau nggak ada perintah dari Yesus serba diada-adakan berarti di agama Anda itu macam mana? Begini Pak Ustadz, ini secara pengetahuan saya dan memang itu dari ajaran dari apa juga kan, memang datang ke gereja itu adalah gereja itu adalah tempat untuk perkumpulan orang beriman. Perkumpulan orang beriman? Maksudnya tempat untuk memuji nama Tuhan Allah Bapa di surga, gitu. Tempat memuji Allah Bapa. Pernah nggak Yesus ibadahnya di gereja? Memuji Bapa? Di bait suci pernah dia mengajar? Di bait suci bukan gereja, Bang. Yang saya tanya itu pernah nggak Yesus memuji Bapa di gereja? Iya. Mana jadi sepengetahuan Pak Ustadz? Ada. Di mana Pak? Di surah alkohol ayat sebotol tuh kata di YouTube. Di surat namanya di kitab Anda tuh surat alkohol di ayat sebotol. Mana ada Yesus ibadahnya di gereja memuji Bapa? Kagak pernah ada. Lalu ngapain kalian ke gereja? Dasar kalian ini. Ya itulah Pak Ustadz, karena saya juga kurang sampai ke sana pemahaman saya Pak Ustadz. Karena saya ini juga kan baru-baru mau belajarin Pak Ustadz. Memang untuk Anda Islam atau Kristen Bang? Jujur aja. Kristen lah. Kristen. Doa Bapa kami kayak gimana? Ya, Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, datang. Karena saya kan Katolik. Jadi agak beda juga sedikit. Maksudnya memang sama tapi ada satu titik atau dua kata aja yang beda gitu. Jadi sebenarnya Pak Ustadz, sebenarnya saya ini baru-baru ngikuti apologet ini, baru-baru masuknya di di room apologet ini. Jadi sebenarnya saya selama pertama masuk sebenarnya agak segan-segan mau bertanya kan, memang kaku gitu, bingung. Jadi sejak ada sejak saya sering-sering naik ke komal-komal kayak apalagi Pak Ustadz ini, jadi maksudnya jadi bertambah wawasan saya untuk bertanya dan Pak Ustadz. Ya bagus lah, semoga Anda mau berpikir dan mendapatkan hidayah gitu. Bagus Bang gitu. Iya, memang itu Pak Ustadz. Jadi sebenarnya saya senang dengan ada percakapan kayak gini kan. Jadi tanya kayak gini kan. Jadi kalau macam kami ini, macam saya ini orang awam ini yang nggak tahu apa ini, Pak Ustadz, kami ini wajib mengetahui mana jalan yang benar, gitu. Karena kalau saya pikir-pikir sebenarnya boleh Bang, jangan ragu-ragu buat naik, buat bertanya, silakan. Iya, maksudnya kalau saya pikir-pikir kan ini kan macam Bapak kan Pak Ustadz, macam sama kami kan pendeta. Jadi saya ini bingung ini. Ada juga orang kita Muslim macam Ustadz kan pindah ke
jadi pendeta dia. Pendeta juga ada juga pindah jadi ustadz. Nah, itu yang makanya bingung macam saya ini. Kalau berpikir-pikir, memang jalannya coba dulu Pak Ustadz jelaskan. Makanya jujur aja. Makanya dengan adanya ini jadi bertambah wawasan pemikiran saya. Saya sebagai orang yang nggak apa ya Pak Ustadz ya, jujur aja. Kan betul kan Pak Ustadz? Bang, teman-teman di bawah curiga abang logatnya seperti Bang Holong katanya. Enggak, kalau saya enggak Bang Holong. Saya enggak Bang Holong. Nah, terus siapa Anda? Kayak Bang Holong? Ini enggak loh Pak Ustadz. Ya. Jadi makanya saya bilang tadi Pak Ustadz, sebenarnya mau bertanya kayak gini kan, jadi adanya room kayak gini macam apalagi Pak Ustadz kan roomnya ini Komalnya ini pengikutnya banyak, jadi memang maksudnya udah dikenal orang, jadi mental saya itu jadi apa jadinya Pak Ustadz, maksudnya makin kuat jadinya wawasannya, bisa kritik lah ibaratnya. Kalau memang yang nggak bisa yang sebelumnya saya itu hanya diam-diam aja, jadi sekarang ya bisa apa maksudnya gimana ya Pak Ustadz ya, bisa menjawab lah ibaratnya, maksudnya bisa bertanya lah, bertambah, begitu Pak Ustadz. Ya, sip. Kalau gitu, ada lagi Bang yang perlu ditanyakan? Oke, enggak ada Pak Ustadz ya. Makasih ya Pak Ustadz ya. Baik. Oke. Semangat Bang. Oke Pak Ustadz. Ya. Oke Pak Ustadz. Oke. Saya gantikan dulu. Oke. Kristen Abang. Nah, silakan open cam dulu Bang. Sebentar. Makasih Bang. Malam. Iya. Ini ada 4 pertanyaan saya Bang. 4 pertanyaan. Iya. Oke. Apa tuh? Saya jawab satu-satu tuh. Udah. Coba tolong Abang rekam dulu ini. Ini di live kan Bang di YouTube saya. Ya, rekam balik biar jangan ada. Ini saya live kan di YouTube saya. Iya, biar jangan ada dusta di antara kita. Iya, ini di live kan di YouTube saya. Pertanyaan pertama. Oke Bang. Kenapa setiap kali live Abang harus membutuhkan 1 koin? Membutuhkan 1 koin? Iya. Apa itu? Itu 1. Bentar, membutuhkan 1 koin itu apa itu? Iya. Kita harus tek layar atau 1 mawar. Ada aturan kayak gitu kah? Ya ini aturan yang Abang buat di live. Oke, pertama. Kedua. Saya nggak ngerti juga. Ya udah, abaikan pertanyaan pertama. Iya, kayak gimana itu? Abaikan pertanyaan pertama Abangku. Nah, di dalam kitab Abang ada nggak yang mengajarkan kasih? Oh, berhamburan. Berhamburan ajaran kasih itu. Bahkan kalau Al-Quran saja dibuka pertama kali, ayat pertama langsung ditemui Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Itu baru ayat pertama tuh. Coba Abang terangkan. Ya. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Terus? Sebentar. Apa lagi? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Apa lagi? Oke Bang. Benarkah ada 72 bidadari di surga? Baik. Pertanyaan kedua. Terus? Oke, Abang jawab dulu itu. Nanti pertanyaan yang berikutnya 1 lagi saya jawab setelah itu.
Oh baik. Ya, Yang pertama, pertama tadi pertanyaannya apa tadi? Yang pertama abaikan. Yang kedua, benarkah ada kasih di dalam kitab suci? Oh iya, Mengajarkan- benarkah ada kasih di dalam Al-Quran? Ayat pertama saja kita buka Al-Quran, sudah Tuhannya bernama kasih. Ya kayak gitu. Tuhannya bernama kasih. Iya, bernama dengan sebutan Mana ada Tuhan bernama dengan kasih? nama Allah yang Maha Pengasih. Abang ada. Tuh ya. Jangan abang melebar-lebar, Bang. Nah, jadi pertama-tama kita buka Al-Quran aja dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tuh. Nah, apakah benar di ayat Al-Quran itu Apalagi? perbedaannya, Bang? Pertama, di ayat Al-Quran itu perangilah musuhmu. Oh, kalau perangilah musuhmu itu digunakan di medan perang, bukan digunakan saat bermedia sosial atau di kehidupan sosial. Kalaunya perangilah musuhmu ya di medan perang. Kegunaannya. Emang abang lagi perang sekarang? Hah? Emang abang lagi perang ini? Siapa yang lagi perang? Ya, berarti kasihilah musuhmu. Ya, siapa yang lagi perang? Makanya aku bertanya, abang lagi perang nggak? Kagak. Makanya ayat Al-Quran perangilah itu kan kagak ada. Kagak ada waktu damai kayak gini. Di ayat Al-Quran itu kan ada perangilah musuh. Kagak digunakan di waktu damai kayak gini, paham? Ya elah abang, jangan geles. Oke. Kagak dipakai, ya Ketiga. kagak dipakai ayat perang dalam Al-Quran itu ketika hidup bersosial damai kayak gini. Kalau saya pakai atau umat Islam memakai ayat perang tersebut, maka Anda pun kagak bisa ada di Indonesia ini. Udah. Hari ini Anda kagak bakalan bisa ngomong sama saya, kagak sampai rambut Anda itu sampai putih jadinya, nggak sampai. Bisa ngomong. Ah, gitu. Ya. Kok kadang- Jadi mikir di situ. Sekarang begini. Apa benar 72 bidadari itu ada di surga? 72 bidadari. Baik, apakah betul 72 bidadari di surga? Betul, tapi masih kurang menurut saya itu. Betul. Iya, Emang tapi masih kurang 72 itu. masih kurang. Iya. Apa emang benar abang udah dari surga? Iya, karena lebih menarik penawaran Yesus. Dia Yesus menawarkan 100 masalahnya. Iya, kalau di Islam cuma 72. 72 bidadari itu ada di surga. Betul apa? Iya, kalau di Islam cuma 72, kalau di Kristen ada 100. Janji Yesus kan ada 100 ya. Yesus akan mengembalikan 100 kali lipat istrinya. Berarti sebentar. Berarti abang udah pernah dari surga. Lah, Anda kan nanya kayak gitu, apakah betul ada? Dari dalil-dalil saya, ya dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis saya ada 72, oke? Jawab ada. Oke? Iya. Abang jawab ada. Nah, pertanyaannya, udah pernah abang dari surga? Lah, yang menginfokan itu adalah Tuhan semesta alam pemilik surga. Bukan saya pernah ke surga. Kayak gimana sih? Kocak juga ini, aneh. Coba cara mikir itu yang betul gitu. Ya, kalaunya berkaitan tentang masalah kitab suci, berarti saya dapat info dari pewahyuan, oke? Pertanyaanku tadi, Bang, dengar dulu. Pertanyaanku tadi dengar dulu. Apa benar 72 bidadari ada di surga? Iya. Abang Betul, jawab. seperti Yesus menjanjikan 100 istri di surga. Apa?
Kurang itu kalau Yesus menjanjikan 100 istri di surga. Oh, sorry bang, nggak pernah Yesus menjanjikan 100 Oh, ini atau bang, 72 ayatnya bang. Ya, ini ayatnya. Yesus janjikan 100 istri. Ya. Sorry bang. Tuh. Nih kata Yesus, dan setiap orang yang meninggalkan rumahnya, ya, atau saudara laki-laki atau saudara perempuannya, atau ayah atau ibunya, atau nih lihat tuh. Nih lihat. Lihat di layar nih, atau apa nih? Nih lihat di layar nih. Kata Yesus, masa kau kagak percaya kata Yesus? Nih coba lihat. Abang, Coba dilihat, kita baca dulu. Ya, sabar dulu, tenang. Ya, nih. Atau istri ya, teman-temannya, istri. nggak bakal kulihat itu bang. Oke? Atau anak atau ladang demi namaku, kata Yesus. Ya, demi namaku ia akan menerima 100 kali lipat. Jadi kalaunya 72 itu masih kurang itu, ya. Masih kurang 72 itu, lebih banyak masih banyak penawarannya Yesus 100 lah ya. Pertanyaan saya tadi, abang jawab. Kalau udah dijawab tuh pertanyaannya. 72 bidadari ada di surga. Ya betul, Yesus aja janjiin bidadari 100. Betul. Kayak gimana? Kalau 72 itu kurang. Kalau Yesus 100 janjiinnya. Bang, yang kalian janjikan itu 72 bidadari ada di surga. Benar abang bilang, oke? Iya, betul. Nah pertanyaan terakhir, apa benar abang udah pernah dari surga? Kagak ada dari surga saya. Saya mengetahui 72 itu dari pewahyuan, dari Al-Quran dan hadis. Ya kayak gitu. Kasih Tuhan Yesus lah yang menyelamatkan kau hidup lagi. Aduh, jadi gini, Yesus aja kagak selamat ya, terus janjikan 100 istri. Yang bener dulu kamu ngomong gitu. Kak gini, Yesus aja kagak selamat, kagak usah bawa Yesus ya. Yesus kagak selamat, bagaimana mau selamatkan saya? Terus Yesus kalau janjikan 100 istri itu kayak gimana tuh? Makanya bangkit dia di hari ketiga. Apanya yang bangkit? Banyak yang bangkit selain Yesus. Ya elah. Iyalah apanya? Makanya baca kitab kau. Apakah benar 72 bidadari itu ada di surga? Betul. Sedangkan nih saya jawab sekali lagi ya. Kagak usah ragu ada bidadari. Bentar saya jawab dulu. Kagak usah ragu ada bidadari 72 sebab karena Yesus pun menjanjikan ada 100. Gak pernah janjikan itu. Iya, ada tuh ayatnya ya, Yesus janjikan 100 istrinya. Ya, enggak usah panas gitu ya. Terima aja apa yang dikatakan oleh Yesus. 100 istri itu akan diberikan kepada Anda yang mengikuti Yesus. Tuh. Ya, ketawa mabuk kau. Jadi Aduh. pertanyaan itu. Udah dijawab semua. Sekarang saya giliran nanya, oke? Boleh saya nanya? Abang nggak perlu bertanya sama saya. Ya udah kalau gitu saya turunkan aja. Dah ya. Kalau nggak perlu bertanya sama dia katanya, ya berarti saya turunkan saja. Ngapain saya repot-repot pertahanin? Nggak jelas.